semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Dia buktikan dulu kalau dia bukan oten, karena dari tadi yang Uni percaya kan? Uni percaya kan? Kalau kamu percaya, kamu taunya si Lisa ini orang apa? Coba aku tanya, orang apa dulu si Lisa? mana aku tahu, aku nggak pernah nanya-nanya pribadi dia, Bu. Aku nggak kepoan orangnya, Bu. Nah, maka dari itu aku Aneh ibu ini. sebenarnya. Iya, kenapa aku nggak peduli dengan orang lain, dengan masa lalu dan kehidupan orang lain? Karena aku nggak kepo. Karena itu bukan bidang kajianku. Kajianku membahas tentang aib agama tertentu dan memuliakan agamaku. Itu tugasku. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Gini ya, kamu itu pintar bicara. Aku tuh udah menilai sifat kamu. Kamu itu pintar bicara sama orang yang nggak dikenal di dunia maya. Coba kamu menghadapi orang satu kampung sama aku. Kamu tuh pasti mati gutu. Udah ketemu sama orangnya, sudah bertemu sama satu kampung. Nah, sekarang kamu berdebat sama aku. Kita ini satu kampung, Lisa. Kita ini satu kampung. Jangan kamu pura-pura nggak kenal. Kalian di bawah ya, asal kalian tahu ya, rumah aku sama dia ini berdekatan, bisa jalan kaki ya. Aku bisa jalan kaki. Adik beradik dia ini ya, saudara-saudara dia, si Leni, si Lina itu teman aku. Ya. Asal kalian tahu ya di bawah ya, rumah kita berdekatan sama dia, bisa jalan kaki. Bener, makanya Bu. Siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Udah itu aja, Bu. Nggak ada lagi, Bu. ya. Udah. Kenapa? Kamu seolah-olahnya ngomong kayak gitu, biar orang itu kurang yakin. Kamu seolah-olah pura-pura ketawa, pura-pura geleng, seolah-olah kamu lanjut bu, biar orang yang tapping itu, penonton yang di atas itu, kamu geleng-geleng, pura-pura ketawa, biar orang itu kurang yakin, kurang percaya sama kamu. Ibu maunya saya tuh bereaksi seperti apa, Bu? Ibu maunya saya bereaksi seperti apa? Gini loh, Bu ya. Yang itu aku jawab. Yang itu yang aku minta aku jawab kamu. Kenapa kamu dunia maya itu kalau kamu ketemu orang yang nggak kenal, orang yang jarak jauh, kamu semudah itu membohongi orang bahwa kamu itu mualaf. Padahal kamu itu bukan mualaf, kamu itu muslim, kamu itu orang Melayu asli. Kamu itu bukan mualaf, janganlah membohongi orang. Ya. Ya, kita ini satu kampung, kita ini sama satu kampung, ya. Nah, udah belum? Udah, turunkan aja, nggak apa-apa. Ibu tahu tadi cara naik, Ibu tahu cara turun nggak? Oh, enggak. Nanti kalau aku turun sendiri, nanti anggapan kamu aku kalah berdebat. Itu aja, silakan turunkan aku. Ibu Aku nggak mau. Ibu tahu cara turun nggak? Aku ya kalau di koma di mana-mana aja, Bu, sesuka Ibu ya. Sampai Ibu udah merasa cukup dan stok kata-kata Ibu tadi, silakan Ibu keluarkan semua sampai Ibu merasa puas. Oh gitu, iya. Aku sih di koma seperti ini, masalah berdebat ya, masalah TikTok, masalah kebohongan. Itu kita tuh hampir tiap hari, Lisa, masalah berdebatan kayak gini. Tiap hari ya, tiap hari kita berdebatan. Berdebatan kayak apa, Bu? Saya bukti-bukti kalau ibu ini ada urusan apa. Karena gini, Bu ya, banyak orang-orang yang pengen pansos di TikTok ini melihat orang lain sudah terkenal, dia pengen juga ikut-ikutan terkenal, jadi dia carilah polemik. Islam nggak ngajarkan gitu, Bu. Di Islam itu kita justru harus menghindarkan polemik dengan sesama kita. Bahkan dengan sesama kita, kalau perlu kita tidak perlu berdebat dengan sesama kita. Tapi kalau ada orang yang menghujat agama kita boleh counter untuk memuliakan agama kita. Tapi kalau ibu justru kayaknya ada kecenderungan ingin merendahkan Lisa di sini. Kalau masih menantang aku, masih berpihak sama si Lisa, berarti kan kau ini bisa dibodoh-bodohin sama si Lisa. Jadi dia nggak mau baca Al-Fatihah soalnya Kak Ina. Dia kalau memang Islam, apa sulitnya dia baca Al-Fatihah? Dia buktikan dulu kalau dia bukan oten, karena dari tadi yang Uni percaya kan? Uni percaya kan? Kalau kamu percaya, kamu taunya si Lisa ini orang apa? Coba aku tanya, orang apa dulu si Lisa? Mana aku tahu, aku nggak pernah nanya-nanya pribadi dia, Bu. Aku nggak kepoan orangnya, Bu.
Nah, maka dari itu aku Aneh ibu ini. sebenarnya. Iya, kenapa aku nggak peduli dengan orang lain, dengan masa lalu dan kehidupan orang lain? Karena aku nggak kepo. Karena itu bukan bidang kajianku. Kajianku membahas tentang aib agama tertentu dan memuliakan agamaku. Itu tugasku. Ngapain aku Iya, kepo dengan Lisa? Mau dia Karena- orang, mau si Lisa ini dari planet Saturnus, kayak nggak peduli aku. Mau dia alien juga nggak peduli aku. Udah membela orang salah. Bu, Wajar-wajar. saya tidak Dengar membela aku Lisa ngomong karena ya. saya ingin tahu Wajar-wajar. kebohongan Lisa itu Dengar dulu apa. aku ngomong. Dengar dulu aku ngomong. Kenapa saya penting untuk tahu kebohongan Kita dengar Lisa? dulu ya. Supaya Kita saya tahu Lisa ini pendusta simak atau tidak. debat Makanya mereka. saya pengen tahu. Ibu buktikan Lisa pembohong itu aja kok, Bu. Kepentingan saya kenapa? Lisa ini circle kita, circle apologet. Kalau dia ternyata terbiasa berbohong, kita akan kick dia dari circle apologet. Makanya Ibu buktikan dia pendusta atau tidak. Mana buktinya? Iya. Kamu kenapa itu? Hah? Bilang kata-kata mulut tuh kenapa? Kamu kan Muslim, Melayu asli. Terus Bu, orang Islam kemudian bisa pindah agama, kemudian dipindah lagi kan bisa dikatakan sebagai mualaf juga. Oh, Uni, dia ini bukan pindah agama, pindah agama. Dia betul-betul Ya, dari ya. kecil Melayu. Iya, dia lahir sebagai Islam. Kemudian dia ikut suaminya, misalnya ikut agama tertentu. Kemudian dia kembali lagi. Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai mualaf? Bisa, karena Nggak mualaf ada. itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Ya. Lah, ya udah Ibu buktikan. Nggak Ya ada. silakan Ibu buktikan. Nggak ada. Ibu buktikan. 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? dari Buddha kok. Buddha. Iya, kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Oke, teman-teman. Ya, kita mau bahas ini ya. Ini ada satu kesaksian yang dimana kesaksian ini dia mengatakan bahwa dia adalah dari seorang Buddha yang menganut ke agama lainnya. Di sini cuman sangat banyak ya kalau saya perhatikan. Ini orang kan kalau di media sosial ya, di satu platform, dia sering membahas-bahas dan mengatakan dia seorang mualaf ya, dan mengaku dia mantan dari Kristen, gitu. Cuman beberapa pernyataannya dia menurut saya kadang-kadang tidak konsisten ya, tidak konsisten gitu. Nah, saya akan mau coba ya teman-teman, coba melihat benar nggak sih pernyataannya dia ini. Ya teman-teman, kita simak ya pelan-pelan ya. Kita diperhatikan dulu ya. Oke. 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Buddha. Iya, kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Dari Buddha? Saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga, maunya mereka apa? Oh, Kayak gitu ya. kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Oh. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai anut adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu, dan kedua kita ketemu dengan Islam. Seperti Masya Allah. Ya, tadi dibilang dia dari Buddha, lalu dia mencari dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang lain, lalu terakhir dia ketemu dengan agama lainnya, agama terakhirnya. Mulai diperhatikan ya. Tadi dia bilang dia dari Buddha. Nanti kita perhatikan lagi apakah benar dia dari Buddha atau bukan. Nanti pernyataannya dia ini kadang-kadang suka ya tidak beraturan ya. Menurut saya tidak konsisten lah paling tepatnya. Kita lihatlah teman-teman. Apa kali pindah agama kalau gitu? Berarti saya 3. Ini yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristen dan juga Oh, sempat di Kristen. Katolik. Iya, pelayanan dan lain sebagainya. Seperti Oh, dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? Lisa sebenarnya pas mencari Tuhan itu dari tahun 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah seperti itu. Tahu nggak? Sebelum Ya, perhatikan ya. Dari situ, dari keyakinan Buddha pindah lagi. Artinya dia ada 3 kali ya. Dari Buddha pindah, artinya dia pindah. Lalu terakhir dia pindah lagi. Kalau saya asumsikan ya, dari Buddha ke Katolik. Ya, baru pindah terakhir dia ke agama yang sekarang. Diperhatikan. Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat Di Kristen. Nah, kita ulang ya. Coba ya. Kita ulang.
Sebelum Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat Di Kristen. Di Kristen berapa tahun? Nah, dibilang ya sebelum Islam Buddha, sebelum Buddha Kristen. Tadi dia bilang dari dari Buddha mencari lagi dan mencari lagi, akhirnya ketemu dengan agama yang sekarang. Artinya kan ini udah mulai ngawur ya. Perhatiin lagi. Nah itu tadi sambil mencari Tuhan itu tadi kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya, berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. Oh, 2 tahunan. Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Oh, di Katolik. Iya. Oke, sempat melayani juga. Sempat ikut. Jadi apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, kegiatan. Iya. Nyediain anggur, nyediain Iya, betul. tosti gitu. Oh enggak gitu. Oh, enggak. Oke, dia udah menyatakan bahwa dia itu ikut melayani ya, gitu ya. Artinya dia di dalam Katolik itu dia udah ikut melayani gitu ya. Ya nggak tahu lah melayani apa, tapi artinya dia sudah ikut dalam kegiatan dan sudah berjemaat ya. Berarti dia punya teman-teman yang banyak di sana, karena dia nggak mungkin melayani sendirian. Pasti dia teman-temannya banyak. Dia ini kan ngaku dari Pontianak ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Pontianak yang mengenal dia, tolong dong ketik di bawah ya. Ketik di bawah, benar nggak sih pernyataannya? Coba didengarkan lagi, silakan. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Lisa, di keluarga juga sama? Ada yang Katolik gitu? Atau campur? Campuran masih kita. Kalau keluarga besar tuh masih campuran kok. Oh gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Nah, itu saya bisa dikatakan aduh, nggak ada agama ya. Oh. Oke. Dari kecil dia tidak agama. Jadi sebelum dia di Katolik, dia tidak beragama. Sebelum di Katolik dia tidak beragama. Itu artinya setelah tidak beragama dia baru masuk ke Katolik. Nah ini kan sudah mulai ngawur ya. Tadi dia bilang Buddha baru ke Katolik. Sekarang dari tidak beragama ke Katolik. Wah ngawur nih. Oke lanjutlah ke ngawurannya. Iya. Oh jadi perjalanannya dari Katolik terus kemudian ke Buddha terus baru Islam. Iya. Dari Katolik ke dikonfirmasi ya, dari tidak beragama ke Katolik baru ke Buddha. Ma'alaf Borneo Kalimantan. Kalian kirimi kami video murtadin. Kalian kirimi kami fitnah terhadap Islam. Dari mulut ke mulut kotor yang kalian anggap kesaksian. Apa tujuan kalian sebenarnya? Menjatuhkan kami? Memurtadkan kami? Atau hanya karena kalian tidak rela melihat Islam bersinar dalam dada kami? Padahal kalian pernah dekat dengan kami. Bahkan sangat dekat. Islam apa yang bersinar di dada kamu, Neng? Fiti-fiti kamu, omongan kamu, komal kamu. Memang mau mengangkat Islam dengan model begitu? Orang Kalimantan lebih terhormat, orang Dayak lebih baik. Budaya dan kehormatan Dayak itu lebih bagus dari seluruh ajaran Islamnya. Goyah hanya karena video penuh kebohongan. Justru disitulah iman kami semakin kokoh. Karena cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan hanya dengan potongan video palsu. Jika Islam kalian anggap agama sesat, mengapa kalian begitu sibuk menyerangnya? Sejak kapan yang lemah perlu ditakuti? Justru kalian... Islam itu sesat, itu bukan karena kamu masuk Islam atau kamu menunjukkan bahwa Islam itu bagus. Dari manapun juga sekarang sudah kelihatan semua ajaran-ajaran tentang wanita. Di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Kasihan sekali kamu. Hanya ngomong secara umum.
Itu menjual obat. Kebenarannya tidak ada sama sekali di dalam ajaran Islam itu. Bagaimana wanita itu diperbudak oleh ajaran Islam itu sendiri? Hanya ngomong nanti rambut aurat. Wanita harus, kenapa kamu buka muka? Kan mestinya ustadz yang lain itu tutup cadar nanti. Nggak boleh kelihatan wajah. Takut, karena kalian tahu Islam adalah satu-satunya cahaya yang tidak bisa kalian padamkan. Dengan media, propaganda, bahkan dengan keluarga atau mantan pasangan kami sendiri. Kalian bangga dengan kitab kalian yang setiap negara isinya beda, yang tak ada satupun manusia bisa menghafalnya dari awal hingga akhir. Cobalah jujur. Bukan karena menghafal Al-Quran lalu Islam benar. Bukan karena Alkitab itu berbeda antara satu negara dengan negara lain. Itu kan cuma beda bahasa. Tapi pengertian dan perjalanan kebenaran firman Tuhan itu telah membangkitkan negara-negara di seluruh dunia ini menjadi negara yang maju, sementara Al-Quran yang bisa dihafal. Yang bisa dihafal itu membuat porak-poranda penduduknya dan warga di negara itu nggak ada yang maju. Afghanistan salah satu contoh. Kalau di Arab itu Yaman, Syria, Libya, itu hancur semua sayang, berantakan semua. Saya hafal Quran. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bun-bunlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dihafal, tapi maknanya jahat sayang. Bagaimana 600.000 orang Batak dibantai sama Imam Bonjol dari Minangkabau? Itu bagus itu ajarannya. Bagaimana 5.000 orang Yahudi dan Nasrani di Madinah dibantai Nabi kamu? Kalau Gaza yang sudah 50.000 dihabisin Israel, dibikin miskin, dibikin lapar, makanan nggak boleh masuk ke dalam sampai mereka mengosongkan tanah Gaza itu tanah Israel. Itu memang harus dihabisin itu. Ya, bagaimana Neng? Setujukah kamu dengan saya? Adakah kebenaran yang Tuhan turunkan? Tapi isinya berbeda-beda tergantung bahasa dan penerbit. Sementara kami, jutaan orang menghafal satu kitab, satu bahasa, satu isi. Dari anak-anak kecil hingga lansia. Satu ayat pun tak berubah. Itulah Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dijaga, dihafal, dan dihidupkan. Maka sebelum kalian coba memurtadkan kami, coba dulu hadapi kebenaran yang kalian tolak seumur hidup. Jangan cuma kritis agama kami, tapi coba teliti agamamu sendiri. Mungkin air matamu bukan karena keluar dari Islam, tapi karena terlalu lama hidup dalam kebohongan yang kalian warisi tanpa pernah kalian selidiki. Jika video ini menyentuh hati teman-teman, bantu saya menyebarkan pesan ini dengan like. Jangan disebarkan video ini. Nggak bagus. Karena dia sedang jual obat Islam, jual obat kekuatan Arab. Itu kan kekuatan Arab sayang. Kamu belajar dulu Islam,